Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu studi fikih yang mulia Bapak Anas Oles MHI, seterusnya teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baik, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang fikih HAM dan fikih demokrasi, yang mana nantinya kami akan membahas tentang pengertian HAM, ruang lingkup HAM, hukum fikih tentang HAM, pengertian demokrasi, serta hukum fikih tentang demokrasi. Baik, langsung saja kepada subbab yang pertama, yaitu pengertian HAM. Hal ini akan disampaikan oleh saudari Nilta Kamilatul Husna. Kepada beliau dipersilakan. Pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Secara umum, HAM berlaku secara universal. Dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia seperti 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, dan pasal 30 ayat 1. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harokat dan martabat manusia. Dari sini terdapat perbedaan perspektif antara pemikir Barat dan di negara-negara berkembang dan negara Islam tentang HAM. Di Barat, konsep HAM inheren dalam keberadaan dan diri manusia, hingga nilai-nilai ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat etnis, budaya, dan agama. Isu HAM sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai antara perspektif Barat dengan perspektif Islam. Umat Islam menganggapnya secara beragam. Faktor perbedaan pandangan mengenai pasal-pasal dalam deklarasi tidak terlepas dari perbedaan latar belakang dan interpretasi terhadap teks-teks agama dan sejarah di masa keemasan Islam. Berdasarkan nilai-nilai dasar yang dipahami dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, Nurholis Majid menyebut 12 karakter dasar nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi batu pijak teologis dan mewarnai keseluruhan pandangannya tentang HAM. Bila seseorang memahami karakteristik itu, ia akan memiliki kesadaran dan penghormatan kepada penegak nilai-nilai HAM sebagai pelanggaran dan pengabaian nilai-nilai kemuliaan kemanusiaan itu dikarenakan oleh minim atau bahkan kosongnya wawasan itu dalam diri seseorang. Nurholis Majid membenarkan bahwa ideologi atau isme-isme di dunia beradil menyediakan sistem nilai. Namun, menyangkut hal-hal yang mendasar tentang hidup dan tujuannya, nilai itu hanya tersedia dalam agama. Dalam hal ini, tentu Nurholis memahami pandangan pesimistik, kritik, bahkan kecaman dari beberapa pihak terhadap agama. Maka Nurholis berpendapat bahwa yang salah bukan agama, melainkan penganutnya. Bila dipahami dengan baik dan benar dan ajarannya dipraktikkan dengan benar, agama sama sekali tidak mendogmakan keburukan, pelanggaran kehormatan manusia, dan saling menindas atau menghancurkan sesama. Itu keterangan pengertian HAM dari saya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudari Nilda. Selanjutnya mari kita dengarkan apa saja ruang lingkup HAM. Hal ini akan disampaikan oleh Ahmad Zain Athaillah. Kepada saudara Zain dipersilakan. Ya, langsung saja saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup dari HAM. Ruang lingkup ini berdasarkan konstruksi konsep HAM internasional.
Sebagai seorang warga negara sangat penting untuk memahami dari tujuan deklarasi hak asasi manusia yang dalam konteks peradaban modern ini sangatlah krusial. Berbicara mengenai HAM dunia modern pasti mengacu pada rumusan-rumusan dalam deklarasi universal hak asasi manusia yang dirancang oleh PBB pada tahun 1948. Setelah deklarasi universal tersebut, organisasi negara-negara dunia ini melangkah maju dengan beberapa konvenan atau perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat ke seluruh negara-negara anggotanya. Dan bukti-bukti hak dalam konvenan itu ada sebagai berikut. Yang pertama ialah hak sipil atau hak-hak pribadi. Antonio Cassese memaknai hak sipil sebagai ruang kebebasan bagi setiap individu yang harus dijamin oleh pemerintah negara tersebut. Bentuk jaminan itu berupa tidak adanya intervensi baik oleh pribadi, individual yang lain, masyarakat, kelompok maupun terutama pemerintah. Hak itu berupa hak untuk hidup, hak kebebasan, hak berkeluarga, hak milik pribadi, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk melaksanakan ibadah dan kebebasan beragama, hak atas keadilan dalam hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan keamanan. Yang kedua ialah hak politik. Yang dimaksud dengan hak politik adalah kewenangan bagi setiap warga negara untuk memberikan kontribusi atau andil dalam setiap perjalanan politik di negara tersebut. Kontribusi ini dapat bisa berupa dari perorangan maupun kelompok. Hak tersebut berupa hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk membentuk partai politik, hak untuk ikut serta dalam pemilu, dan hak untuk dipilih menduduki jabatan politik. Yang ketiga ialah hak-hak warga negara. Yang dimaksud dengan hak-hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang tinggal di dalam suatu negara dan negara tersebut mengakuinya dengan berbagai prinsip kewarganegaraan yang umumnya dianut oleh setiap negara. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan, hak untuk bergerak bebas dalam negara, hak untuk meninggalkan dan kembali ke negaranya, dan hak atas suaka politik. Yang keempat adalah hak-hak sosial ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk ikut serta menghilangkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Juga hak untuk menikmati produk-produk alam di mana mereka tinggal dan menjadi warga negara. Hak itu berupa hak atas pekerjaan, hak atas taraf hidup yang layak, baik itu sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan, dan hak atas pendidikan. Yang kelima adalah hak kebudayaan. Hak kebudayaan adalah hak untuk turut serta dalam kehidupan bermasyarakat, untuk ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya cipta dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Yang keenam ialah hak minoritas. Hak minoritas adalah hak yang dimiliki oleh kelompok suatu golongan kecil dalam konteks kehidupan masyarakat dan bangsa. Hak itu mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, hak atas kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama. Yang ketujuh ialah hak-hak bangsa-bangsa. Hak bangsa-bangsa adalah hak fundamental setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, menentukan posisinya dalam kondisi hubungan internasional, serta untuk memilih bentuk pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Hak itu mencakup hak untuk merdeka dari penjajahan, hak untuk menentukan bentuk negara sesuai aspirasi dan kebutuhan, serta hak untuk bebas dari intervensi negara asing. Yang kedelapan ialah hak dalam wacana asasi dunia kontemporer. Seiring dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat kontemporer, berkembanglah wacana tertentu yang mengetengahkan hak-hak, misalnya hak atas lingkungan hidup dan hak atas kebebasan pers yang sebenarnya sudah termaktub dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat. Demikian ruang lingkup fikih yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya
yaitu hukum fikih tentang HAM. Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Nur Fitri Sarumpait. Kepadanya dipersilakan. Saya membahas materi tentang hukum fikih tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar. Di antaranya dapat dibagikan dalam hukum. Yang pertama, konsep hak asasi dalam hukum Islam. Hak asasi manusia adalah tentang tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia. Lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kemudian, pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tertinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar hukum HAM seperti kebenaran dan keadilan. Juga sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Kemudian, perlindungan Islam terhadap hak asasi manusia. Di sini ada beberapa hak asasi manusia yang dilindungi oleh Islam, di antaranya pertama, hak hidup. Hak hidup adalah hak asasi yang paling terutama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap muslim. Perlindungan hukum Islam terhadap hak manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah. Kemudian, hak kebebasan beragama. Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia, terutama di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telat menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 226 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Kemudian, hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar dari cita Islam, merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran maupun Sunnah mengajak untuk menegakkan keadilan. Di antaranya terlihat dalam surah An-Nahl ayat 90 yang sekira artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Mungkin sampai di sini materi saya yang... Baik, setelah Saudari Nur Fitri Sarumpait menyampaikan tentang HAM, lanjutlah kita kepada yang kedua, yaitu tentang fikih demokrasi. Sebelum kita melanjutkan tentang apa itu fikih demokrasi, marilah kita dengarkan dulu pengertian demokrasi sendiri. Yang hal ini akan disampaikan oleh Saudari Faizatul Widad. Kepadanya dipersilakan. Langsung saja, pengertian demokrasi. Demokrasi istilah dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Bisa diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat. Pengertian demokrasi secara tepat dapat dilihat dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, sebagaimana yang dinukil oleh Mashkuri Abdillah dalam buku Demokrasi Persimpangan Makna. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Sidney Hobbes mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sementara Phil P.C. Smither dan Terry Lenka mendefinisikan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Sedangkan Abdul Ghani Al-Rohal dalam bukunya Al-Islamiyun Sarab Al-Dimuqradiyah menyatakan bahwa demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan. Jadi, fikih demokrasi merupakan ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan demokrasi atau ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan politik
dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan komitmen untuk mempraktekkan syuro, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Nidat, yaitu tentang mengenai pengertian demokrasi. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Hendra Saputra. Pada Muhammad Hendra dipersilahkan. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu hukum fikih tentang demokrasi. Dalam merespon istilah dan konsep demokrasi, di kalangan ulama, intelektual dan aktivis muslim terdapat kecenderungan yang berbeda. Secara garis besar, wacana Islam dan demokrasi terdapat 3 pemikiran. Yang pertama, Islam dan demokrasi adalah 2 sistem yang berbeda. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Islamis atau Islam ideologis. Kemudian yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Kemudian yang terakhir adalah Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini, Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Nah, apabila diperhatikan, demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan. Setidaknya ada dua alasan yang menjadi landasan akan hal tersebut. Pertama, ajaran Islam tentang nilai-nilai yang menjadi acuan kehidupan, yaitu al-musawah. Islam memandang bahwa semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali ketakwaan. Kedua, al-hurriyah, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggungjawaban moral, kemerdekaan dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, al-ukhuwah, persaudaraan sesama manusia sebagai satu spesies yang diciptakan dari bahan baku yang sama. Kemudian yang keempat, al-adalah, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia, baik secara individu maupun sebagai masyarakat. Kemudian yang kelima, al-syura, musyawarah, di mana setiap warga negara berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Kemudian yang keenam, al-mas'uliyah, prinsip pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan. Kemudian yang kedua, ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya oleh diri sendiri maupun masyarakat atau negara yang meliputi hifz al-din, hak beragama, hifz al-nafs, hak hidup, hifz al-mal, hak milik individu, dan hifz al-ird, hak mempertahankan nama baik. Kemudian berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan kaum muslimin terhadap demokrasi itu dalam sebuah literatur yang saya baca ada 3. Yang pertama, menurut Ali Gufran alias Mukhlas, pemerintah Indonesia dengan penilaian seluruh penguasa Indonesia menilai seluruh penguasa Indonesia kafir. Pandangan kedua yang melihat demokrasi tidak semuanya kufur dan boleh memanfaatkannya dalam koridor tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian pandangan yang ketiga adalah mereka yang memandang demokrasi adalah halal dalam segala kondisinya dengan mengikuti suara terbanyak tanpa melihat bertentangan tidaknya dengan syariat Allah. Sedangkan hukum demokrasi dalam Islam adalah umat Islam memandang bahwa memasuki wilayah politik yang berkembang saat ini perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat Islam dengan pertimbangan untuk mengubah sistem siasah yang sekuler menuju ke siasah yang Islami. Meskipun demokrasi mengandaikan terpilihnya suatu penentu kebijakan berdasarkan suara terbanyak, namun hanya dengan cara itu sistem dapat dirubah. Maka mengikuti pemilu, mengikuti demokrasi boleh jadi wajib hukumnya. Disinilah berlaku kaidah fikih ma la yatimu al wajibu illa bi fahuwa wajibun. Kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Baik, sebagai kesimpulan,
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Beberapa rumusan HAM menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah diantaranya hak hidup, hak kebebasan beragama, hak bekerja dan mendapatkan upah, hak persamaan dan hak kebebasan berpendapat, hak atas jaminan sosial, dan hak atas harta benda. Kemudian konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid yang pada dasarnya di dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia dan persaudaraan manusia. Seterusnya, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Demikian saja presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih, sampai jumpa.